berusaha sadar untuk memajukan kita semua, menjadikan manusia yang sesungguhnya yang terus maju, secara khusus mengenali Yesus Kristus. Karena itu sekali lagi sebenarnya pendidikan haruslah bermutu. Pendidikan yang tidak bermutu bukan pendidikan. Kemudian juga sekolah teologi adalah institusi yang paling cepat membuat perubahan. Itu saya percaya sekali. Tanpa sekolah tinggi teologi yang bermutu, maka gereja akan menghadirkan orang-orang yang tidak bermutu dan akan menghancurkan gereja. Oleh itu kita bersyukur adanya SMP IKSM ini, dan yang kemudian harapan kita adalah tahun depan sudah bisa menjadi institut. Ya, harapan kita adalah demikian. Nah, tahun ini kita berharap ada 2 prodi baru yang akan diajukan, yaitu prodi doktor dan prodi PAUD. Dan kemudian dengan demikian maka kita sudah mencapai 6 program studi, berarti layak untuk mengajukan diri menjadi institut. Kita juga sudah berusaha untuk kemudian menerapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan juga menggunakan seluruh kebijakan yang Tuhan berikan, yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk kita gunakan sebaik-baiknya bagi perkembangan daripada STT IKSM ini. Dengan demikian, sekali lagi teman-teman mahasiswa yang berlibur, sekali lagi silakanlah beritakanlah kepada keluarga, teman-teman, terkhusus ini adalah rekrutmen, untuk bisa membawa mereka hadir di tempat ini. Dan kami harus mengatakan Anda tidak akan pernah kecewa belajar di tempat ini. Saya selalu katakan, kalau saya tidak bisa hidup dan tidak bisa memperlengkapi diri, maka saya tidak akan mengajar siapa. Ketika saya berani mengajar, maka saya berkata kepada siapapun, dari manapun engkau, sebodoh apapun engkau di sini, maka saya katakan engkau akan bisa memenuhi panggilan Tuhan. Jangan menghina diri kita. Jangan mengatakan kita bodoh, kita hina. Jangan menghina itu. Percayalah Tuhan punya panggilan untukmu. Maju terus. Amen. Saya sudah melatih banyak orang yang katanya bodoh, katanya dari daerah, tapi orang-orang itu sudah mendapatkan jabatan-jabatan yang luar biasa. Jadi bukannya omong kosong gitu ya. Karena di STT ini saya termasuk orang yang dianggap senior ya. Karena sudah, dan sekarang ini kan saya menjadi asesor gitu ya. Tidak gampang ya menjadi asesor. Dulu waktu saya menjadi asesor itu hanya 11 orang seluruh Indonesia ya. Jadi harapan ya, itu yang punya asesor harusnya bangga lah ya. Jangan minder gitu. Kalau Anda minder saya jadi malu juga gitu ya. Demikian seperti itu ya. Sekali lagi libur boleh, tapi gunakan waktu dengan baik, belajar dan segala macam aktivitas yang menunjang Anda belajar. Jangan tidur-tiduran, saya katakan. Setelah Anda percaya kepada Yesus, bertobat menerima Yesus, yang perlu Anda lakukan adalah dedikasi kelas. Jadi jangan bicara tentang pengobatan sama saya, jangan bicara tentang apapun namanya tanpa kerja keras. Setuju? Setuju. Tuhan Yesus kerja keras loh. Ya, jadi kalau Anda tidak kerja keras itu saya bingung kan ya. Dan kemudian jangan hina dirimu. Ya, Tuhan punya panggilan untukmu. Ya. Dan kita akan menerapkan di sini Merdeka Belajar Kampus Merdeka, artinya adalah apa sih yang menjadi interestmu, bebanmu, kita akan memfasilitasinya supaya mimpimu untuk mengikuti panggilan Tuhan itu dapat terpenuhi. Setuju? Setuju. Ya, silakanlah kami semuanya, dosen-dosen juga bekerja keras untuk terus berjuang. Bekerja keras, sekali lagi, saya ingatkan lagi, jangan lupa, ya, paling tidak satu mahasiswa mempromosikanlah, ya, satu orang untuk rekrutmen sini. Demikian juga dosen. Saya sudah mulai dengan diri saya sendiri. Ya. Jadi kalau saya menyuruh Anda merekrut, saya sudah merekrut duluan. Ya. Jadi saya mulai dengan diri saya sendiri, baru kemudian saya mengajak Anda. Jadi kalau jumlahnya banyak seperti ini, maka pendaftaran itu kita membutuhkan orang banyak karena kita seleksi. Jika yang masuk di sini adalah orang-orang yang betul-betul mempunyai panggilan. Ya tentunya juga, ya karena di sini kan diberikan beasiswa. Karena kita tidak ingin pendidikan yang mahal itu hanya dinikmati oleh orang beruang. Pendidikan yang mahal itu mesti dinikmati oleh semua orang. Tapi bukan berarti sekali lagi orang yang mendapat beasiswa itu berarti bermain-main. Ada orang yang membayar. Saya selalu katakan pendidikan itu mahal. Kalau Anda di sini biayanya murah sekali, bahkan tahun pertama kita bayar, itu bukan tidak bayar. Ada orang yang membayarnya.
Karena itu manfaatkan dalam kabar baik, kerja keraslah sungguh-sungguh. Lagi doakan juga para dosen yang mempersiapkan kerja kelas ini ya. Saya bilang sama teman-teman dosen, kita mesti lari nih. Karena Opung sudah katakan 4 tahun, sama sebanyak lain juga yayasan 4 tahun. Jadi tahun depan target kita adalah institut, ya kan? Dan kita berharap 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan sudah bisa menjadi universitas. Jadi tahun depan kita tidak punya mahasiswa sedikit lagi, minimal 1000 ya. 1000 ya. Amin. Kepada kebetulan 1000 itu ada wilayah-wilayah yang lain, ada Sibolga, ada di Bandung, ada di Jambi, segala macam begitu ya, seperti itu. Oke, sekali lagi selamat berlibur dan jangan gunakan waktu Anda dengan sia-sia. Dan kami menyambut Anda datang kembali dengan semangat baru untuk berjuang bersama-sama kami membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Sambutan mewakili mahasiswa, diwakili oleh Ketua SEM. Shalom semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena atas kebaikan dan kasih karunia-Nya akhirnya kita bisa bertahan sampai di ujung semester ini, dan juga kepada Pak Ketua, Ibu Wakil 1, Pak Wakil 2, dan kepada Wakil 3, dan kepada dosen-dosen yang kami kasihi. Saya mewakili mahasiswa, seluruh mahasiswa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengajari kami mulai dari awal semester hingga sampai penutupan semester ini, dan juga kami meminta maaf dengan sepenuh hati jika dalam masa kami di semester sebelumnya banyak kesalahan-kesalahan kami yang kami lakukan yang mungkin menyakiti hati ibu dan bapak semuanya. Kami meminta maaf, dan juga kepada teman-teman sekali lagi diingatkan, tadi kita liburan tidak boleh tidur-tidur saja, tapi kita mempunyai satu tugas yang luar biasa, yaitu 500 siswa untuk semester ini. Kiranya tujuan ini tidak sekedar omong kosong saja, tapi marilah kita juga mewujudkannya. Jadi bukan sekedar cuma dosen aja yang bekerja, tapi saya sebagai perwakilan mahasiswa juga mengajak teman-teman untuk sama-sama berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Karena yakinlah bahwa kalau kita nanti jadi institut, maka kita lulus dari sini pun dengan kebanggaan yang luar biasa. Apalagi kalau kita lulus dengan nama STT kita ini menjadi universitas, otomatis kita menjadi alumni pun kita bangga karena dari universitas apa? Universitas STT IKSM. Jadi Universitas IKSM, Universitas Santo Kasih. Nah, jadi itu adalah salah satu kebanggaan kita. Nah, untuk mencapai tujuan itu tentu saja tidak bisa tadi seperti yang dikatakan Pak Ketua, nggak boleh kita tidur-tidur, walaupun saya juga sering tidur-tidur. Kita sama-sama berusaha. Mungkin di semester lalu kita tidur-tidur, kita santai-santai, tetapi semester ke depannya nanti kita akan masuki, kita punya tugas yang besar bersama, bukan cuma para dosen atau para sesi, tapi itu juga tugas kita sebagai mahasiswa supaya kita sama-sama membantu menaikkan mutu kita. Kalau kita sudah lihat web kita udah bagus, dosen-dosen kita sudah meningkat, maka kita juga para mahasiswa tidak boleh diam saja. Kita sebagai mahasiswa juga tidak boleh kalah sama dosen-dosen kita yang luar biasa ini. Jadi kita adalah calon orang-orang yang leadershipnya luar biasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Shalom. Terima kasih. Sekarang kita masuk di ruang pengumuman. Ada pengumuman dari wakil 1, dilanjut dengan wakil 2, dan seterusnya waktu kami persilahkan. Shalom. Shalom. Kan gayanya Bu Esther kan? Dulu kan Bu Esther bukan 1 kan? Shalom. Shalom. Apa kabar semua? Puji Tuhan. Sehat semua? Sehat. Saya coba ikut gaya Bu Esther karena saya meneruskan pekerjaan beliau.
Bagaimana? Senang semua hari ini? Saya lihat wajahnya nggak senang karena nilainya belum keluar ya. Iya, bersyukur satu semester ganjil dan kita akan nyebrang ke semester berapa? Semester genap. Jadi teman-teman yang semester kebalik ya, semester genap ke semester ganjil. Iya ya, saya lupa Bu Esther nih. Ya kan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini masih melanjutkan kalender akademik sebelumnya. Nanti akan disempurnakan karena memang seperti Pak Ketua bilang semua harus bekerja keras. Dan ini terakhir teman-teman libur. Berikutnya nggak akan ada libur, nggak akan ada tidur. Ya kan? Kita akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Oke? Amin. Ya, yang pertama terkait dengan libur. Ya, kita akan libur sampai tanggal berapa? Udah dicek belum? Biasanya mahasiswa paling Senin ngecek libur. 30 Juli. Sampai tanggal berapa libur? 19. Sampai tanggal? 19 Juli. Sampai tanggal 19 Juli. Puji Tuhan. Gila, lama banget ya. Berapa lama itu? 1 bulan setengah. Lama Pak. Kayaknya kita potong ya Pak. Tambahin. Seminggu aja. Amin. Memang sebenarnya tahun-tahun sebelumnya yang saya tahu bahwa kegiatan itu tidak libur begitu saja. Biasanya itu dibuat apa namanya itu ya, PKM ya, atau mission trip. Biasanya dulu yang saya tahu dibuat dosen dan mahasiswa pergi pelayanan ke berbagai daerah sekaligus juga mempromosikan mencari mahasiswa ke berbagai tempat. Hanya memang tahun ini, semester ini sepertinya karena kondisi keuangan juga, tapi kita bersyukur kita sudah punya kedua nih, Bapak Abraham. Tepuk tangan Bapak Abraham. Beliau nanti akan cari dana buat kita supaya bisa mission trip. Amin. Beliau sebentar lagi mau keluar negeri. Semoga ketemu bule yang kaya-kaya ya kan. Beliau bisa sharing tentang kampus kita supaya kuliah di KSM, tapi juga ada donatur kita. Amin. Kan? Supaya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi, dosen dan mahasiswa. Jadi kita sudah mulai semester ke depan ini akan lari kenceng, kerja keras, dan kita akan terus ada hal-hal yang nanti diperbaiki karena kita punya tujuan menjadi universitas. Harus punya standar unggul. Kan ya kan Pak Ketua? Unggul, kita punya asesor lamdik lagi. Tepuk tangan buat Pak Ketua dulu. Jadi betul, nanti dibilang, wah ada asesor kok STI KSM biasa-biasa saja gitu kan ya. Mahasiswanya juga biasa-biasa saja. Nah nanti nggak biasa-biasa saja, luar biasa. Amin. Ya itu ya, jadi mohon diperhatikan untuk libur sampai 19 Juli. Dan nanti teman-teman dalam masa libur itu pergunakanlah waktu yang baik. Dan jangan macam-macam ya. Tahu macam-macam? Jangan macam-macam. Mata Tuhan itu di mana-mana. Dosen-dosen tidak bisa lihat kalian bagaimana, tapi Tuhan bisa lihat kamu bagaimana. Tiba-tiba nanti pulang liburan sudah ada aja dapat catatan. Nah, tolong ya, harus tetap jadi berkat, jaga diri, tunjukkan bahwa kalian itu adalah hamba-hamba Tuhan. Lalu berikutnya untuk semester 7 habis makan ketemu saya. Puji Tuhan. Kan? Kita punya pertemuan sendiri bisnis. Jadi semester 7 nanti habis makan ya, nggak habis ini guys, nanti habis makan. Habis makan siang kita ketemu di sini ya. Iya, kita ada urusan dengan mungkin satu ya. Jadi siapkan hati, siapkan jantung, semuanya disiapin.
Oke, berikutnya masalah soal registrasi. Nanti teman-teman perhatikan kalender akademik, tapi yang fix kalender akademik menyusul. Jadi informasi tentang kegiatan akademik khususnya dari Phuket 1, saya hanya menekankan tentang itu saja. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, disampaikan juga oleh Ketua BEM, untuk kita semua terlibat bersama-sama mempromosikan rekrutmen mahasiswa baru, supaya semester ini kita punya jumlah mahasiswa berapa? 100. Berapa? Pokoknya bawa semua dari kampung kalian deh. Oh, dari Palu, kemudian dari Nias, dari mana gitu? Dari Kupang, dari Papua. Mana Alberto? Kamu jadi senyum-senyum kamu kan? Kamu punya tugas, bawa tuh orang Papua ke sini ya. Supaya kita punya mahasiswa berapa? 500. Kalau bisa lebih juga puji Tuhan. Tenang, Opung siapkan apartemen buat asrama. Asik. Pasti, ya kan? Pasti kalau kita semua kerjasama sehati berdoa, Opung bilang yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Ini kan masih bisa 9 lantai gedung kita ya. Jadi aman itu kan ya. Nah, tapi kita semua harus berdoa dan kerjasama, dan kita bisa bergandengan tangan supaya mahasiswa kita boleh tercapai dalam semester ini. Semangat berjuang. Semangat. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Saya harus lebih baik. Saya harus lebih baik. Saya harus kerja keras. Saya harus kerja keras. Saya harus TAAT. Saya harus TAT. Tak? Thank you, itu saja. Yang dua. Saya Iya. apa yang gue omongkan? Oke, salam. Shalom. Ya, tugas dari kita ketika sinergi hasilnya pasti luar biasa. Tadi disampaikan sama Pak Ketua sama Phuket 1 bahwa kita mesti bersinergi. Kerinduannya adalah untuk mencapai angka 500 menjadi gampang ketika kita bersinergi. Betul tidak? Jadi memang saya bagian keuangan, hanya ngelola bukan nyari dulu, enak aja itu. Kan kemarin dalam rapat dibilang nanti ada peningkatan segala sesuatu. Ya, saya setuju. Dan saya percaya itu bisa terjadi. Karena sekolah ini sudah berjalan cukup lama dan untuk ke arah titik itu memungkinkan. Selama gerbong kita benar, tujuannya pasti akan tercapai. Setuju ya? Jadi sekali lagi anak-anak yang masa liburan, kalau kalian perlu nanti presentasi di gereja, kalian praktek, perlu dari kawan-kawan, dari Bapak Ibu dosen untuk mempresentasikan apa itu IKSN, kita akan datang. Karena waktu tidak bisa kita biarkan berjalan sendiri, kita mesti do something sedemikian rupa aktif. Sehingga 500 bukan satu wacana, tapi 500 adalah target yang kita capai. Tentu kedepannya nanti ada perubahan-perubahan dari sisi administrasi umum dan keuangan, tapi nanti kita akan bikin secara global, bentuknya informatif. Aturan-aturan yang kita sepakati dalam sesi ini akan disosialisasikan kepada kalian. Sekali lagi, semester depan mau semester 3, 5 maupun 7 bukan semester yang gampang. Ini semester yang berat. Karena kalian mulai ada kompetitor. Apa kompetitor itu? Saingan. Karena dari antara 500 jangan salah, akan banyak mereka yang profesional tidak di asrama seperti kalian. Jadi kalian akan ada pembanding, ada kompetitor. Makanya harus berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Pesan saya sekali lagi, ayo di masa-masa liburan terus bekerja keras, terus melakukan sesuatu yang positif, supaya target 500 bukan sesuatu yang sulit, tetapi kita dengan tangan bisa capai itu. Kita rindu, tadi saya bisik-bisik sama Pak Ketua, kita rindu aula kita minimal 2 kali ini gedenya.
Amin. Sing amin mek Tony tok iki. Amin. Ya. Terus saya sudah cerita juga sama Pak Ketua. Minggu lalu saya ketemu Direktur Utama Bank BTN. Saya bilang adakah CSR untuk apa ya, donatur ya Pak ya. Ternyata dia bilang tidak ada. Tetapi yang ada adalah kalau memang nanti institusi sudah memberikan satu gambaran siapa mahasiswanya yang perlu untuk mendapatkan beasiswa, baru nanti saya dengan Pak Ketua akan presentasi ke Bank Tabungan Negara untuk mencari subsidi beasiswa kalian. Tentu sekali lagi itu kompetitif. Ini bukan masalah suka dan tidak suka, masalah interest atau tidak, tetapi semua adalah sesuatu tujuan yang harus kita capai bersama-sama supaya hasilnya maksimal. Saya rasa itu aja. Bu Esther ada tambahan? Ya ada. Urusan bayar membayar nanti bagi Bu ya. Oke, semangat, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, akhirnya sampai di akhir semester ini, semester genap ya. Dan katanya liburan terakhir ini istimewa berarti kalian, spesial. Karena kayaknya memang tidak ada liburan sebelum-sebelumnya, karena apalagi yang semester 6 ya, mau masuk semester 7 kalian nggak liburan. Ingat baik-baik, tidak ada liburan. Perpustakaan akan tetap dibuka di jam kerja, dan itu akan Kaci mungkin akan sangat merindukan kalian menemani di atas sana. Karena kalau tidak berubah ya, untuk skripsi tanggal 20 ya ada ujian proposal. Jadi tolong mahasiswa yang semester 7, baik yang tinggal di asrama maupun yang tinggal di kos, jaga diri, jaga hati, jaga kerajinan untuk menulis makalahnya. Kemudian seluruh mahasiswa yang akan liburan, tolong sekali lagi diingatkan, jangan lost kontak. Tinggalkan nomor yang bisa dihubungi, termasuk nomor tempat liburan yang bisa dihubungi. Apakah itu saudaramu, keluargamu, kenalanmu, adik kakakmu, siapapun, tinggalkan nomor kontaknya yang bisa dihubungi. Sehingga kita bisa pantau, karena selama kalian masih menjadi mahasiswa, itu masih menjadi tanggung jawab kampus. Jadi bisa dihubungi, bisa dicek, tiba-tiba benar nggak itu saudara, benar nggak itu abang, benar nggak itu siapa, jangan-jangan abang ketemu gede. Jadi tolong diperhatikan. Jangan-jangan pas liburan, pas balik liburan, sudah tiba-tiba ada yang kirim pemberitahuan, Pak saya cuti dulu. Alasan pertama itu biasanya kalau sudah bermasalah di luar sana, alasannya saya cuti dulu. Jadi tolong tetap ada kontak. Kalau ada apa-apa, bisa hubungi bagian kemahasiswaan, bisa menghubungi ibu asrama, kontaknya tetap ada, biar tetap jalin komunikasi. Kalau ada yang perlu ditanyakan, baik ke kemahasiswaan, bagian akademik atau bagian keuangan, dihubungi, kontak kita ada semua. Jadi jangan lost kontak. Kalaupun ada misalnya, Pak ini ada teman saya mau masuk tapi saya bingung menjelaskan, kasih kontaknya. Jadi seperti itu, mohon kerjasamanya dari semua mahasiswa yang akan liburan. Yang libur di kos jaga diri, karena masuk semester 7 sudah mulai kos, ada yang sudah mulai pindah-pindahan ya. Tolong kontaknya juga tetap ada, tempat kosnya jelas, jangan seperti ada mahasiswa yang ngekos tapi nggak tahu kosnya di mana. Kemahasiswaan udah keliling satu condet, satu kayu manis tidak nemu tempat kosnya. Jadi jangan lost kontak seperti itu. Biar baik semua. Kemudian menyampaikan juga bahwa tahun ini ada tim kita yang akan mission trip, ada tim staff dan mahasiswa akan mission trip ke Bali di awal bulan Juni nanti. Mohon dukungannya. Jadi karena keterbatasan dana seperti yang sudah dibilang sama Wakil 1 tadi, jadi itu ada usaha dana mandiri yang tetap akan dilaporkan bagian dari kampus. Jadi itu sekalian kita presentasi kampus, sekalian juga pelayanan pengenalan kampus dan rekrutmen mahasiswa. Semoga bisa ada hasil yang dari sana untuk kita semua juga. Itu yang kedua. Yang ketiga, oh iya, mengingatkan lagi, jangan lupa kuesioner yang sudah dibagikan sama bagian penjaminan mutu tadi.
Pak Yonas. Hari ini berarti kalau kalian sudah mau liburan berarti sedapat mungkin hari ini harus selesai itu dikumpulkan kembali. Ya. Begitu saja dari kami. Atas perhatiannya terima kasih. Selamat mengisi hari-hari libur terakhir ini dengan baik. Tuhan berkati. Terima kasih, Pak. Ada pengumuman tambahan? Shalom. Shalom. Semua sehat? Puji Tuhan. Mau ditiru saya sama Bu Jelita. Kurang mantap katanya, bumbunya kurang. Ya, puji Tuhan. Sesuai dengan komitmen saya bahwa saudara-saudara yang tim kebersihan kantor, ya, saya akan kasih apresiasi untuk yang satu kinerjanya bagus, dua kompak, ya, tiga bersih, ya kan. Nah, setelah diam-diam saya sudah menetapkan 2 orang untuk menilai itu, tapi sayangnya hasilnya tuh baru dikasih tadi pagi, ya kan. Jadi saya nggak sempat beli hadiahnya, tapi saya janji kalian nanti masuk di tahun ajaran baru, ibadah pembukaan saya bagi. Amin. Sudah saya kantongi 17 nama, tapi saya akan cek lagi di CCTV. Saya sudah pesan bagian CCTV. Apakah benar mereka kompak? Ingat pesan saya, masuk bareng, keluar harus Bareng. nggak boleh keluar ninggalin temennya. Ya, belajar untuk kerjasama tim. Ya, sudah ada 17 nama. Ya, mohon maaf kalau saat ini belum bisa dibagikan hadiahnya karena baru dapat infonya tadi pagi. Ya, oke, saya janji semester depan pembukaan ibadah pembukaan semester depan saya akan siapkan hadiah buat kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya cuci tangan mungkin tidak ada waktu untuk saya. Saya masih pendiri, saya masih ketua pembina, bukan hanya yayasan ini harus diketahui. Tapi saya tidak minta waktu seperti itu, hanya saya memberikan evaluasi saja. Ses yang baru tidak perlu mengikuti gaya kepemimpinan dan tata cara sesti yang lama. Satu, saya mendengar tadi bahwa keputusan yang lama adalah tanggal 19. Panjang sekali. Tadi saya lihat Pak Abraham sudah dengar-dengar. Artinya tidak setuju. Kenapa harus tanggal 19? Sedangkan wisuda tanggal 3 Agustus. Nah ini kami menyampaikan segala sesuatu ada waktunya. Itu pengkhotbah dan pengamsal mengatakan. Karena saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup ini terukur. Orang bijak mengatakan hidup ini terukur. Itulah arti dari segala sesuatu ada waktunya. Supaya diralat, tidak perlu sampai tanggal 19. Kalau perlu diperpendek saja, 1 bulan saja. Ya. Waktu itu adalah uang, bukan waktu itu suka sendiri suka, rasa. Bukan. Nah, saya menilai itu satu kebijakan yang ikut-ikutan.
ini yang baru adalah baru. Semua wajah-wajah baru. Maka pasti gayanya dan keputusannya juga akurat. Ya. Yang kedua, tidak saya mendengar dari pengumumanmu itu apakah ibadah-ibadah yang terjadi selama ini di kampus ini tidak ada atau bagaimana? Ya, perhatikan ini kemahasiswaan tetap berjalan. Bukan tetap berjalan. Tidak ada pengumuman tadi tentang itu. Jadi bukan otomatis. Dan kau bisik-bisik di sana tidak. Itu harus terukur dan harus dibuka. Dibuka saja, jangan malu-malu. Bagaimana itu? Karena ya saya sebagai pembina ini harap-harap cemas juga kepada sekolah ini. Saya harap cemas. Kenapa? Karena di sini ada kebiasaan. Ibadah itu sudah menjadi kebiasaan. Ada libur, ada tidak libur. Di sini ada kebiasaan, ada ibadah. Sedikit orang atau banyak tidak masalah. 2-3 orang saja Tuhan hadir di sana. Ya. Nah, ini perhatian saya kepada semuanya untuk kebaikan kita. Yang terakhir saya mau sampaikan, setiap ada orang baru harus ada pembicaraan yang banyak antara semua eselon yang ada di SESTI. Tidak boleh, saya rekrut sendiri ini tidak boleh. Kalau bidang kemahasiswaan apa itu? Bidang akademi apa? Bidang administrasi keuangan apa? Semua bidang-bidang itu sudah terstruktur dan harus disetujui oleh ketua atau rektor. Ya, sudah saya berikan wewenang kepada sekolah itu, mulai dari ketua, wakil ketua, biro dan sebagainya. Tidak boleh asal terima saja, karena ujung-ujungnya bukan hanya ketua yang tanggung jawab, semua wakil ketua itu bertanggung jawab kepada orang yang direkrut khusus untuk pejabat-pejabat. Pejabat itu mulai dari biro, staf itu pejabat. Dan itu orang-orang penting. Buat saya, kalian semua orang penting. Kalau itu orang penting, maka bukan kemauan saya. Nah, itu visi misi. Saya kira ini aja. Saya merebut waktu kalian yang tidak ditetapkan sebagai, yang tidak ditentukan dalam acara. Dan itu peringatan. Saya peringatan kepada kalian. Saya ini orang tua. Sebagai orang tua harus kritis. Bukan saya dendam kepada kalian, ya. Saya karena kasih. Sekian, selamat berjuang. Salam.